Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pelibatan dari masyarakat, bagaimana masyarakat memelototi kasus ini dari awal sampai akhir, kemudian juga keterlibatan keluarga sampai ke penegak hukumnya. Pak Edwin, terakhir apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan perbaikan ke depan apa yang bisa diambil? Pertama kita harus sampaikan secara jelas ya, bahwa kita tidak mentolerir kejahatan. Namun pada kenyataannya, pada peristiwa-peristiwa di mana kejahatan itu dilakukan lebih dari satu orang, dan kemudian ada fakta, sulit pengungkapan faktanya, saksi minim, bukti-buktinya rendah. Ya. Itu memang membutuhkan satu dorongan dukungan dari salah satu pelaku di antara pelaku yang bersama itu untuk kemudian mau menginsafi, mau bertobat, mau bekerjasama dengan para penegak hukum. Ya. Jadi dalam konteks kita mendukung Richard, bukan posisi Richard sebagai penembak dari Joshua. Kita bukan dukung kesalahannya. Bukan ya? kesalahannya, ya. Ya. Tetapi keberadaan Richard untuk mengungkap perkara itu adalah untuk menghadirkan keadilan bagi Joshua. Tanpa kebenaran, tanpa kejujuran dari Richard, maka keadilan bagi Joshua akan tidak bisa dihadirkan. Baik. Dari kasus ini kita bisa belajar betapa bernilainya kejujuran itu. Dan kejujuran yang disuarakan oleh orang yang selama ini mungkin dianggap barada 18 tingkatnya dibandingkan seorang Kadif Propam pada saat itu. Berarti siapapun yang bisa menyuarakan kejujuran terlepas dari pangkatnya, posisinya itu berarti? Ya tentu bahwa kejujuran itu ternyata masih sama nilainya buat kita semua. Ya. Bahwa kemudian di proses sebelumnya ada pengabaian. Tapi kita kemudian kan melihat bahwa hakim mengakui itu, ya, bahwa kawan-kawan Pak Asep, para dosen juga mengaku itu, ya. Jadi kita masih ada di suatu peradaban yang memberikan harapan bahwa kejujuran itu memang masih merupakan nilai yang baik secara universal. Oke, ya. Berbicara mengenai memberikan harapan, Bang Hotman, apakah ini memberikan harapan buat citra sistem peradilan keperadilan kita ketika ada beberapa kasus yang melibatkan Hakim Agung misalnya. Apakah ini bisa menjadi momentum perbaikan? Kita tanya kepada mantan hakim dulu. Oh, mantan hakim. Ya. Takutnya minggu depan tiba-tiba ada kasus heboh lagi. Kita berharap ada. Pasti ada lah. Kenapa berharap ada harus ada? Justru kita berharap ada icat-icat lagi yang membuka kejujuran. Maksud saya, kasus heboh yang putusannya jelas seperti yang selama ini kasus investasi bodong semua berantakan. Ya, mudah-mudahan kan mereka main ketahuan. Ada yang berani jadi justice kan? Nah, itu kan pembelajaran berharga bahwa kejujuran dinilai oleh para hakim mendapatkan reward. Ya. Dan kejujuran itu adalah keadilan yang tertinggi untuk kita semua ya. Bahasa latinnya apa, Bet? Probitas bono. Pinter tuh, probitas bono kan. Kalau kita berani jujur, tidak usah takut. Mau jenderal kek, harus berhadapan sama hakim dihukum mati. Tapi yang jujur, yang saat tetap harus bebas, 1 tahun 6 bulan, tenang, itu juga belum selesai. Itu semua korban investasi bodong juga jujur. Jujurnya gimana dulu lihat? Ya, jujur dia. JC bukan, tanya. Kalau karena JC ada dibela oleh kami ini. Kalau bukan JC, nah kelinnya Pak Herman akhirnya kena ditambah 13. 13 berapa Pak Herman? Iya, 13, angka sial tanggal 13, tanggal 14 ya. Coba kalau kayak Eliezer, karena jujur, orang kecil. Belum tentu juga. Belum. Artinya kan kata Pak Herman jujur kan? Ya. Tapi yang berhak menentukan jujur atau tidak, itu tuh orangnya, lembaganya. Harus kita hormati, ya lepas atau salah atau tidak. Ketika diberi kewenangan sebagai undang-undang, ajasnya presumption juris de jure. Artinya, ketika undang-undang LPSK diundangkan, kewenangan LPSK memberi kejujuran berlaku bagi siapapun. Itulah kewenangan konstitusi membenarkan. Jadi lepas atau tidak, dialah jujur. Dan diakui oleh keputusan sekarang kan, diakui dalam amarnya, dialah sebagai JC. Artinya jujur Pak Herman. Coba kalau kliennya Pak Herman ikutan, samping juga sama. Pak Herman? Faktanya sebenarnya sama-sama jujur, diikutin juga. Tapi buktinya kan 13 kliennya Pak Herman. Itu kan penilaian hakim, ya kan? Makanya banding kita bandingin nanti. Jadi jauh tuh, sangat kita tolak gitu. Tapi ya udahlah, bagaimanapun hak dia. Namun sebenarnya kita berharap majelis hakim ini, saya dalam pembelaan dalam ini saya bilang mari kita menghindari peradilan sesat. Kalau yang salah silahkan dihukum. Yang dapat GC disilahkan diringankan.
Tapi saya Tetapi, yakin Pak, tunggu, Pak. pengadilan sekarang nggak sesat. Justru pengadilan sekarang menunjukkan bahwa di Republik ini ada hakim-hakim terbaik. Tunggu, Pak, tunggu. Putra-putra terbaik bangsa memberikan keadilan kepada orang-orang jujur. Saya akan Maka menyampaikan. putusannya tepat. Saya akan menyampaikan. Pengadilan tepat sekarang. Saya akan menyampaikan dalam pledoi saya kita menghindari pengadilan sesat. Penilaian saya waktu itu kan. Tapi selatan oke. Jadi oleh karena itu yang salah dihukum, yang ringan, yang GC dapat ringan, tetapi yang juga menolak dan tidak ada berbuat yang tidak memenuhi unsur Oke. harus bebas. Baik, kita kasih keterangan. Kita doakan. Masih 3 menit, pas ini. Bang Jamin, 1 menit, masing-masing 1 menit. Bang Jamin dulu. Ya, saya kira ini putusan yang luar biasa. Sebagai leading case ini akan memberikan gambaran, ada jaminan kepada GC. Dan kita berharap ada Richard Eliezer berikutnya. Sehingga negara ini, bukan hanya Indonesia aja melihat, kepercayaan asing luar negeri terhadap peradilan Indonesia dibuktikan sekarang masih ada transparansi, independensi, dan kepercayaan publik juga diperhatikan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Mas Albert. Di tengah kemunafikan dari banyak orang, kejujuran seorang Richard Eliezer itu berhasil menghasilkan putusan yang bisa menjadi landmark decision. Putusan yang akan jadi benchmark buat orang-orang yang mau jujur dan mengungkap kejahatan di waktu yang akan datang. Selamat buat Richard Eliezer, terlepas adanya perbedaan pandangan, pendapat, hukum, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih. Bang Erasmus terakhir. Bagi saya nomor 1 soal JC tadi sudah disampaikan ya, ini luar biasa. Kita perlu penguatan. Seperti kata Kang Asep, nanti perubahan KUHAP harus segera. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat justice kolaborator, memperkuat peran jaksa dan LPSK, reward terhadap JC dan lainnya, dan pemulihan korban. Yang kedua bagi saya ini pesan sebetulnya untuk kejaksaan. Bagi saya ada 2 poin ya. Yang pertama, sebaiknya jaksa tidak perlu melakukan banding. 1, karena jaksa sudah menyampaikan yang punya kewenangan untuk menetapkan JC adalah hakim. Sudah terjadi dalam putusan itu. Kalau nggak banding malu deh. Dan yang kedua bagi saya rasa Jaksa Agung selalu bicara tentang konsep 12, ini ya, kita tahu tentang 6 bulan. konsep keadilan ya, hati nurani begitu ya. Dan bagi saya dalam konteks restoratif itu, dalam konteks pemulihan, keluarga dari korban sudah memberikan pemaafan dan ini putusan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan yang sudah sangat ringan dan saya rasa jaksa harus lebih legowo dan bijaksana untuk melihat apakah akan banding atau tidak sekedar formil. Itu saja. Terakhir kepada rekan kita. Ya. Gimana harapan Anda? Apakah 12? Harapan saya kan, saya udah ucapkan masalah banding ya. Kemudian tinggal formilnya besok. Saya yakin. Besok akan banding? Resmi. Karena surat kuasa baru Ya, hari ini dapat. oke. Oleh karena itu ya pasti harapan kita ada perubahan situasi, putusan yang yang selama ini sampai 13 tahun, tentu harapan kita penilaian pengadilan tinggi akan bisa sesuai dengan harapan dari penasihat hukum dan Ricky sendiri. Karena bagaimanapun kita pun, Ricky pun menyampaikan 1 hari pun juga nggak rela dia. Cuma orangnya kan nggak tegas menyampaikan sesuatu. Jadi intinya kita tarik kebenaran dari persidia yang saya tangkap. Jadi besok akan banding Ricky. Resmi. Oke, resmi. Kita berikan tepuk tangan. Hidup banding. Hidup banding. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir, Kang Asep, Mas Albert, Bang Erasmus, Pak Edwin, Bang Jamin Ginting, dan juga Pak Herman Umar. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Dan juga kepada rekan-rekan kepada mahasiswa. rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Bang Hotman, apakah ini akan menjadi duet terakhir kita? Netizen gimana pendapatnya duet terakhir? Ini akhir dari Atau duet lanjut? kami, apakah berlanjut Atau berdampak? lanjut? Sampai di sini saja. Setuju Pak Herman? Bubar. Oke, Bang Hotman terima kasih. Sama-sama, Senang Nona sekali Tantri. ya sudah bisa berduet dengan Bang Hotman, dan pemirsa tentu saja di program Hot Room dan Kontroversi kami akan terus mengawal berbagai kasus yang ada di negeri ini, menyuarakan aspirasi Jadi publik. Anda kontroversi jam berapa? Kontroversi setiap hari Kamis. Kalau hot room hari Rabu jam 9.30. Bukan kontrasepsi, kontroversi. Oke. Besok kontroversi tentang kontroversi akan hadir pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri Bang Hotman. Ya. Tentu saja kita berharap maju terus penegakan hukum di Indonesia. Saya Zilvia Iskandar. Saya Hotman Paris. Sampai jumpa.